Alhamdulillah ar-radi anis salihina min ibadih al-qail fi kitabihil karim uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim nabiyur rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka memenuhi kehidupan kita di dunia ini. Berbagai fasilitas hidup diberikan oleh Allah kepada kita, mulai kesehatan kita secara jasmani dan rohani, termasuk kemampuan kita dalam mencari rizki di muka bumi Allah ini. Semuanya itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka saudaraku sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini adalah bagian wujud syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dari rasa syukur ini Allah akan menambah apa yang telah diberikan kepada kita sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan saat ini akibat dari kemajuan berbagai hal di bidang kehidupan ini telah banyak memberikan kemudahan kepada kita. Sesuatu yang beberapa tahun yang lalu tidak mungkin, ternyata saat ini menjadi hal yang biasa. Kemajuan-kemajuan ini saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saat ini telah kita rasakan besar manfaatnya, termasuk kemudahan-kemudahan kita di dalam mengakses berbagai informasi yang ada di dunia ini. Namun saudaraku sekalian, kemudahan yang kita peroleh ini tidak seiring dengan kemajuan di bidang rohaniah kita, sehingga kemajuan materi telah kita dapatkan, kita peroleh,
namun terdapat kekosongan yang ada di dalam jiwa di banyak orang saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin mengakses atau mencari teman yang lama kita tidak pernah bertemu, maka saat ini melalui media sosial, saudaraku sekalian, itu sangat mudah kita ketemukan. Kita bisa mengakses teman-teman kita saat kuliah, mengakses teman-teman kita saat di SMA, bahkan teman-teman kita waktu di SD bisa kita ketemukan. Itu dari sisi-sisi kemudahan. Namun saudaraku sekalian, ini juga memberi efek kekosongan jiwa kepada masyarakat yang ada saat ini. Dan itu banyak terjadi di keluarga-keluarga kita, yang mungkin juga terjadi kepada keluarga saya ataupun keluarga panjenengan semua. Maka saudaraku sekalian, efek dari semuanya ini, Profesor Seger Handoyo menyampaikan bahwa di tahun 2021 yang lalu hampir ada 200.000 orang yang mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan Dr. Sunderson dari Institut Australia menyampaikan, data yang ada itu bisa jadi 4 kali lipat yang terjadi karena kesulitan akses informasi dan pelaporan data tentang orang-orang yang mencoba melakukan bunuh diri. Yang kedua, saudaraku sekalian, rilis dari sebuah rumah sakit jiwa menyampaikan bahwa saat ini hampir ada 40 juta bangsa Indonesia mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kekalutan di dalam kehidupannya. Dan itu semua saudaraku sekalian yang ada di kota kita Surabaya, ada sekitar 3 juta orang yang mengalami stres yang dilansir oleh rumah sakit jiwa tersebut. Apa salah satu penyebabnya, saudaraku sekalian? Adalah emotional belief. Ada kesalahan persepsi yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam kehidupan saat ini, bahwa stres itu harus dihindari, hidup itu harus tenang, hidup itu harus selalu senang, hidup itu harus seperti jalan tol tanpa hambatan dan rintangan. Itu persepsi yang salah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena hidup ini tidak selalu harus lancar. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, huwa adhaka wa abka, dialah zat yang membuat kamu menangis dan membuat kamu tertawa. Jadi sunnatullah, kalau dalam hidup ini orang suatu saat menangis, suatu saat tertawa. Janganlah ketika kita itu terkena musibah, begitu rasanya kita adalah orang yang paling sial di muka bumi ini. Maka saudaraku sekalian, kesalahan persepsi inilah yang harus kita perbaiki, bahwa hidup ini sesuai dengan firman Allah tadi, satu saat kita bisa tertawa, satu saat kita bisa menangis. Seperti halnya gejala alam yang lain, suatu saat siang hari, suatu saat terjadi malam hari. Ada kelahiran dan ada kematian, itulah hidup. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari yang pertama, agar kita terhindar dari stres, naudzubillah min dzalik, bahkan sampai mencoba melakukan tindakan bunuh diri,
Yang pertama, kita harus merubah mindset hidup kita, bahwa hidup itu tidak selalu mulus. Hidup itu adalah fluktuasi, pergantian antara sedih dan senang, pergantian antara untung dan rugi. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sunatullah, setiap datangnya kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Setiap satu saat kita sakit, pasti suatu saat datanglah kesembuhan. Atau sebaliknya, tidak selamanya kita sehat, suatu saat kita pasti akan sakit. Dan itu, saudaraku sekalian, kehidupan yang seperti itu bukan hanya kita. Bukan hanya kita sebagai manusia yang diberikan ujian oleh Allah, para nabi dan rasul juga demikian. Bahkan untuk suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dan suatu saat keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka itu butuh ujian. Allah sampaikan, hasiban nasu ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira setelah engkau berkata aku beriman, maka tidak aku uji? Tidak mungkin itu, saudaraku sekalian. Maka itulah yang harus kita rubah dalam persepsi hidup kita, bahwa kalau suatu saat kita terjadi sesuatu yang menyedihkan, itu hal yang logis, itu adalah sunnatullah. Sebaliknya, kalau suatu saat kita berbahagia, itu juga adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, ketika kita suatu saat diuji oleh Allah, dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita, tidak sama satu orang dengan yang lain ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi yang pasti hidup ini ya, ujian demi ujian akan datang kepada kita. Maka saudaraku sekalian, kalau suatu saat kita diuji, jangan hanya fokus kepada diri kita, tapi mencoba untuk melihat, menoleh kepada yang lain, realitas bahwa kita ini bukan orang yang satu-satunya yang diuji oleh Allah gitu. Ada seseorang, saudaraku sekalian, ya, nggak perlu kami sebutkan nama, dia orang yang berada, dia orang yang berkarir di masyarakat, dikenal bagus. Tapi ternyata dua orang putra dan putrinya mengalami retardasi mental, keterbelakangan mental. Awal tentu mengalami shock dia. Ketika anaknya lahir terus berkembang, tidak bisa berkembang seperti normalnya anak-anak yang lain, tentu sebagai seorang tua mengalami shock. Tapi seiring dengan perjalanan ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia, lahir anak pertama demikian, lahir anak kedua juga demikian. Padahal dari segi gizi, dari segi perawatan, sejak anak itu berada di dalam kandungan, tentunya sebagai orang yang mampu di bidang ekonomi tidak kekurangan gizi. Tapi kenapa begitu lahir demikian? Maka saudaraku sekalian, apa yang beliau lakukan? Dia tidak fokus terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia justru banyak membantu orang-orang yang mengalami nasib seperti dia. Dia lakukan berbagai upaya ikhtiar untuk membantu orang-orang yang mengalami nasib seperti dia, anak-anaknya yang mengalami retardasi mental.
Sampai pada suatu saat, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak beliau yang mengalami keterbelakangan mental itu bisa belajar dengan baik, bahkan mendapatkan beasiswa di luar negeri dan menjadi anak yang berprestasi di kelompok anak-anak yang mengalami keterbelakangan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. May yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mereka memberikan kemudahan membantu kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan persoalannya dia, mengatasi persoalannya dia, bukan hanya di dunia, di akhirat juga demikian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau membantu kepada orang lain. Maka kembali saudaraku sekalian, dalam manajemen hidup kita, mari kalau kita menghadapi ujian-ujian, itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa memang sunnatullahnya manusia itu menghadapi ujian. Dan yang kedua, jangan hanya fokus kepada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita coba menoleh, membantu juga kepada orang-orang lain. Minimal saudaraku sekalian, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dakwatul mar'il muslim li akhihi. Doa seorang muslim kepada saudaranya. Yadharul ghaiba mustajabatun. Ketika dia berdoa untuk orang lain dan orang lain itu tidak tahu kalau didoakan, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketika kita berdoa seperti itu, malaikat menyatakan wa alaika aidun, untukmu juga atas doa yang kita berikan kepada orang lain yang mereka tidak tahu kalau kita doakan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kalau kita tidak mampu berbuat banyak dengan tenaga materi yang kita lakukan, paling tidak saudaraku sekalian mendoakan kepada orang-orang yang kita lihat mengalami kesengsaraan atau ujian dalam hidup ini. Misal panjenengan berjalan naik mobil, ternyata ada orang yang sudah sepuh ya berjualan, doakan tanpa diketahui oleh orangnya, ya Allah, mudah-mudahan orang itu bisa diberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kita mendoakan orang yang seperti itu, saudara sekalian, orang yang menghadapi kesulitan, malaikat akan spontan menyampaikan wa alaika aidun, kebahagiaan itu untukmu juga. Demikianlah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang kami sampaikan untuk mengingatkan kepada diri saya, untuk mengingatkan tadzakur untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di dalam hidup ini, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, mari kita hadapi dengan senyum. Karena bukan hanya kita yang diuji oleh Allah, semua orang menghadapi ujian demi ujian sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiru wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Wa qala Allah fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaykhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa antal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.